Sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, sebutin aja, Ustaz. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Hati-hati potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak pemeriksaan ahli. Sejumlah ahli dihadirkan sebagai saksi, termasuk ahli poligraf atau alat deteksi kebohongan. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Minus. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, sebutin aja, Ustaz. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Sambo dan Putri kompak membantah hasil tes poligraf. Sambo keberatan terkait dengan proses pemeriksaan yang hanya mengikuti arahan penyidik. Sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu. Putri Chandrawati bahkan mengaku mau melakukan tes kebohongan karena terpaksa dan takut dianggap tidak kooperatif oleh para penyidik. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Jaksa penuntut umum sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua melanjutkan pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi. JPU menghadirkan ahli forensik dan kriminolog. Muhammad Mustafa sebagai kriminolog yang dihadirkan sebagai ahli mengatakan dugaan pelecehan seksual tidak bisa dijadikan motif pembunuhan Brigadir Yosua. Kriminolog Universitas Indonesia ini justru heran mengapa Ferdi Sambo tidak meminta istrinya untuk visum sebagai bukti adanya pelecehan seksual ini. Bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu bahwa peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diberi. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Ferdi Sambo menolak kesaksian ahli kriminologi tersebut. Sambo percaya istrinya tidak berbohong mengenai pelecehan seksual tersebut. Terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Ahli digital forensik Puslap 4 Polri Adi Setia mengungkap adanya grup WhatsApp dengan nama Duren 3. Grup WhatsApp tersebut dibuat pada 11 Juli 2022 atau 3 hari pasca pembunuhan Yosua Huta Barat. Di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut. Di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Ferdi Sambo, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Adi Setia juga mengungkap dalam ponsel tersebut ditemukan percakapan antara Ferdi Sambo dan Richard Eliezer pada 19 Juli 2022 atau 11 hari setelah kematian Yosua. Saat itu Ferdi Sambo mengirimkan pesan kepada Eliezer, "Kamu sehat ya?
Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang nggak nyaman, laporkan saya segera, biar saya laporkan ke Bapak Kapolri. Richard Eliezer membalas, siap sehat Bapak, siap sehat Bapak. Ferdi Sambo kembali mengirimkan pesan, buat tenang keluarga di Manado ya Chat, WhatsApp saya kalau ada yang nggak enak di hati kamu. Richard Eliezer pun menjawab, siap, baik Bapak. Ahli digital forensik menemukan percakapan tersebut dalam ponsel Richard Eliezer. Ferdi Sambo menanggapi kesaksian ahli digital forensik. Menurut Sambo, isi pesan tersebut sudah jelas tidak ada unsur doktrin atau ancaman sama sekali. Dari percakapan saya dengan terdakwa RE, itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan. Dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Tidak hanya antara Putri, Sambo, dan para saksi ahli, sederet perbedaan kesaksian masih berlanjut dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Terkait kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, terdakwa penghilangan barang bukti DVR CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3, Irfan Widianto mengungkapkan ia hanya menjalankan perintah atasan. Saya hanya diminta atau diperintahkan oleh Pak Agus untuk 2 titik CCTV itu saja. Pak Agus mana? Pak Agus Nurpatria. 2 titik CCTV yang ada di Agus Nurpatria terdakwa ini. Siap. Hanya itu. Hanya itu. Coba ditegaskan ya, CCTV atau DVR? DVR yang mulia. DVR ya. Agus Nurpatria membantah pernyataan Irfan Widianto. Agus mengatakan hanya memerintahkan Irfan untuk mengecek dan mengamankan CCTV. Mohon izin yang mulia, saya sudah bantah ketika Pak Irfan jadi saksi kami kemarin yang mulia. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan mengganti DVR yang mulia. Tidak ada perintah untuk mengganti Siap. DVR. Saya hanya memerintahkan untuk cek dan amankan. Cek dan amankan maksudnya untuk apa? Untuk diapakan, dalam arti tanda kutip diamankan itu? Diamankan dalam pemahaman kami, yaitu tadi saya jelaskan yang mulia. Diambil datanya, kemudian untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Persidangan bukan sekadar upaya pembuktian fakta. Persidangan adalah upaya menegakkan keadilan. Siapapun yang menjadi saksi, sejatinya harus mengutarakan kesaksiannya dalam bingkai kejujuran, agar keadilan dapat tegak berdiri tanpa keraguan.